Shalom Victorious People, semangat pagi. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Tentunya Anda akan senantiasa bersemangat di dalam Tuhan, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan kita percaya kalau Tuhan dilibatkan dalam setiap langkah-langkah kita, maka segala yang baik, segala yang luar biasa akan menjadi milik kita sekalian. Iya, dimanapun Anda berada Victorious People, tentu dalam segala kegiatan kita ingin mengalami yang namanya keberhasilan. Kalau bahasa lebih modernnya berkata sukses. Siapa di antara kita yang nggak pengen sukses? Semuanya pasti mau sukses. Dan apakah sukses itu juga diperbolehkan dan layak bagi anak-anak Tuhan? Ya, bukan berarti kata sukses itu berkonotasi duniawi. Tetapi sukses itu juga menjadi berkat yang disiapkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab kita mengenai keberhasilan. Saya mengajak Anda untuk memperhatikan Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi lihat Victorious People bahwa keberhasilan dan kesuksesan adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Hanya kita harus paham terlebih dahulu bahwa definisi kesuksesan secara duniawi tidak sama dengan definisi kesuksesan di dalam Tuhan. Kalau sukses secara duniawi, maka ukurannya adalah kalau kita kaya, kalau kita terkenal, kalau kita berkuasa, lalu kemudian kalau kita memiliki jabatan yang tinggi. Maka kalau kita memiliki hal-hal yang seperti ini, kita disebut orang sukses. Nah, tetapi masalahnya ada orang yang punya jabatan, tenar, terkenal, jabatannya luar biasa, cantik, dan lain sebagainya secara fisik, tapi kemudian tidak menjadi berkat buat sekelilingnya, atau diraihnya dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan definisi sukses di dalam Tuhan, seperti tadi yang kita baca dalam kitab Yosua, bahwa kalau kita ingin berhasil dan beruntung, maka kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari saya kaitkan dengan Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Saya percaya ini ayat yang sangat populer di telinga kita. Ayatnya berkata demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita fokus dengan apa yang akan ditambahkan, apa yang akan diberikan. Seringkali itu yang menjadi pengejaran kita. Padahal Victorious People itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelumnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus membangun relasi terlebih dahulu kepada Tuhan, bersama Tuhan. Nah, sama seperti tadi kitab Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita menyatu, kita unity dengan Tuhan. Dan ingat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan kalau kamu melekat denganku, carang-carang itu melekat di pokok anggur yang benar, maka kamu akan berbuah banyak. Bahkan dikatakan di ayat-ayat yang lain, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak memandang musim dan terus akan berbuah, menghasilkan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Jadi Victorious People, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi sukses adalah bagaimana kita terkoneksi erat dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah terkoneksi erat dengan Tuhan, maka sebetulnya kita sudah berhasil. Kita sudah menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, ada banyak orang yang sebetulnya hidupnya terkoneksi sama Tuhan, tapi karena dia lihat dia nggak punya tabungan banyak,
dia nggak punya jabatan tinggi, lalu dia merasa, aduh saya kok nggak sukses ya, saya nggak sukses ya. Nah hari ini kita rubah mindset kita. Bahwa kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah berhasil. Maka nanti Tuhan akan arahkan kita untuk bagaimana kita bisa memperoleh kekayaan materi. Bagaimana kita bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Bagaimana kita bisa menjadi dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi victorious people, jangan keliru ya pengejaran kita. Maka dari itu, kalau hari ini kita bekerja, hari ini kita melayani, Kolose 3:23 mengatakan, lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak disukai Tuhan. Nggak ada yang namanya korupsi, nggak ada yang namanya manipulasi, nggak ada yang namanya menyingkirkan orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Karena kalau kita melibatkan Tuhan untuk kesuksesan kita, maka kita akan melakukan kebenaran lepas kebenaran, dan kalaupun nanti kita sudah sukses secara ukuran dunia, kesuksesan kita bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kebesaran nama kita, tetapi kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu mari victorious people, apapun yang Anda kerjakan hari ini, pastikan Tuhan menjadi segala-galanya. Tuhan menjadi pengejaran kita. Dan buktikan bahwa bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar, dan bersama Tuhan kita akan meraih perkara-perkara yang luar biasa. Tetap semangat dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, Engkaulah tujuan kehidupan kami, dan Engkaulah yang menyertai langkah-langkah kami sehingga perkara-perkara yang mustahil menjadi perkara-perkara yang tidak mustahil. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu atas setiap aktivitas kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa bagi victorious people yang hari ini akan mengambil kegiatan-kegiatan atau mengerjakan apapun juga, biarlah mereka selalu ingat Tuhan, mereka selalu mengandalkan Tuhan, dan mereka akan membuktikan bahwa firman Tuhan selalu benar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk beraktivitas hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali dalam aktivitas yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai.